Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sistem tanam tumpang sari. Seperti apa sistem tanam tumpang sari itu? Nah, selengkapnya mari kita ikuti pembahasan hari ini. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, dan berikan komentar di kolom komentar terkait dengan paparan atau pembahasan di video ini terkait dengan materi hari ini, atau yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan membahas sistem pertanian dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari sendiri ini kita ketahui bahwasanya dalam satu lahan kita menanam berbagai macam tanaman. Nah, seringkali ini digunakan untuk tanaman sayuran. Kalau kita dikenal di Indonesia, yang paling banyak itu adalah untuk menanam berbagai macam sayuran dalam satu lahan. Memang ada kelebihan dan juga ada kekurangannya tersendiri dari sistem tanaman tumpang sari itu. Nah, kita beri contoh di sini. Ada beberapa tanaman dalam satu lahan. Nah, satu yang pokok di sini adalah cabai, tanaman cabai. Kalau di sini namanya jempling, cabai jempling. Nah, ini harganya cukup lumayan stabil, yang bisa sampai tembus 100.000. Nah, yang umum adalah sampai 30-an per kilonya, 30-40 per kilonya di sini. Nah, di sini juga ditanami juga terong. Ada terong juga. Terong. Ini ada kenikir. Ada kenikir. Nah, ada juga, kalau teman-teman bisa lihat di situ ada tomat juga. Dan tanaman singkong atau ketela. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu adalah keuntungan menanam dengan sistem tumpang sari adalah kita bisa memaksimalkan lahan dengan seproduktif mungkin. Jadi dalam satu lahan itu kita tidak cuma memanen satu tanaman saja, akan tetapi bisa memanen beberapa tanaman dalam satu musim tanam, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ini cabai kita bisa tanam dan kita bisa panen. Nah, yang sering di sini adalah contoh kita juga bisa langsung juga memanen terongnya. Jadi kalau di desa itu enaknya itu kalau memiliki tanaman sendiri, otomatis biaya kehidupan sehari-hari itu tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Jadi terongnya sudah ada,
terus cabenya sudah ada, jadi tinggal beli yang belum ada. Karena lebih seperti itu. Nah, ini juga menghasilkan. Nah, bisa panen terong sekaligus bisa panen cabe, bisa panen ikan ikir, bisa panen tomat. Nah, ini ada lagi. Bisa panen kacang juga, itu ada kacang panjang. Ada kacang panjang. Dan di sini juga bisa panen daun ketela. Nah, berarti dalam satu lahan kita bisa panen beberapa tanaman sekaligus. Nah, tentu ini bisa menghemat kos yang dikeluarkan. Karena kita bisa memanen beberapa tanaman dalam satu musim tanam sekaligus. Nah, nanti di akhir kita juga bisa memanen, ini tadi kan daun singkongnya. Nah, yang bawah ini kan otomatis ada ketelanya. Oke, ini juga bisa dipanen juga. Di samping yang pokok adalah cabenya sendiri. Nih. Di situ juga ada tanaman singkong, ubi jalar, apa ya? Ubi rambat kalau di sini namanya. Telo rambat. Nah, itu daunnya juga bisa digunakan untuk sayur. Nah, nanti bawahnya juga ada singkongnya atau ubinya, bisa dipanen. Jadi keunggulannya atau kelebihannya dari sistem tanaman tumpang sari itu, dalam satu lahan seperti ini sangat padat sekali tanamannya. Bisa panen cabai, bisa panen terong, bisa panen daun singkong, bisa panen tomat, bisa panen kacang panjang, bisa panen apalagi ubi jalar, kerikil. Nah, itu. Jadi kita bisa panen berbagai macam. Nah, kalau kekurangan dari sistem tumpang sari ini juga ada. Biasanya tanaman itu, salah satu tanaman itu bisa tidak bisa tumbuh secara maksimal karena sistem pengendalian hamanya itu otomatis tidak tuntas, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh kita contoh yang kena hama terong. Nah, otomatis yang apa itu, yang mau menyemprot hama ini kan juga otomatis kena apa itu, cabenya juga dan sebagainya. Jadi tidak bisa tuntas, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi kita kembali lagi, tujuan kita menanam tadi apa dan sebagainya. Dan lebih membutuhkan tenaga ekstra kalau ingin memaksimalkan hasil dari salah satu jenis tanaman yang ditanam. Kurang lebih seperti itu. Akan tetapi
dengan sistem tanam tumpang sari ini juga kembali lagi juga menguntungkan, ini seperti itu, juga menguntungkan. Dan juga ada kekurangannya. Nah ya, tapi yang terpenting itu menanam. Menanam, nanti pasti kita akan panen. Oke, terima kasih. Saya kira seperti itu. Berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Partikelir Nurseri Ponorogo. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat. Akhiran, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nandur.